Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini kita akan menjawab tema 8, kelas 4 subtema 1 pembelajaran 5 halaman 42, 47, 48, 50, dan 51. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 42. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut, identifikasilah keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut. Tuliskan jawabanmu di bawah gambar. Oke, baik, kita lihat di gambar 1 dan 2. Di gambar 1 ada seorang anak yang sedang membersihkan rumahnya, maka di sini sikap anak ini adalah rajin. Kemudian di gambar kedua ada seorang anak yang sedang menonton televisi, kemudian memberantakkan atau membiarkan berantakan alat-alat tulis dia. Nah, di sini sikapnya adalah sikap pemalas. Kemudian berikutnya di gambar keempat dan gambar ketiga. Nah, di gambar 3 di sini ada seorang anak yang sedang memarahi adiknya, ya, yang sedang merusak mainannya. Nah, sikap dari anak ini adalah pemarah. Berikutnya di gambar keempat ada seorang anak yang jatuh kemudian ditolong, maka di sini sikapnya adalah suka menolong. Berikutnya gambar 5, di sini ada seorang anak yang sedang menyerahkan uang ke seorang ibu-ibu, maka di sini anak ini bersikap jujur. Sekarang kita akan jawab di halaman 47. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita berjudul Kisah Putri Tangguk tersebut. 1. Apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguk? Cerita berjudul Kisah Putri Tangguk termasuk dalam cerita rakyat, yaitu legenda. Soal nomor 2, siapa tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk? Jawabannya, tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk yaitu Putri Tangguk, suami Putri Tangguk, dan si sulung anak Putri Tangguk. Soal nomor 3, siapakah tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di depan? Berikut tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk. Tokoh utama dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk yaitu Putri Tangguk dan suami Putri Tangguk. Kemudian tokoh tambahan dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk yaitu si sulung. Yang keempat, siapakah tokoh protagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang bersikap baik, ya. Tokoh protagonis dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk adalah suami Putri Tangguk dan si bungsu. Alasannya, tokoh tersebut bersifat baik. Mereka mau mengingatkan Putri Tangguk untuk tidak membuang-buang padi. Berikutnya soal nomor 5 di halaman 48. Siapakah tokoh antagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, tokoh antagonis dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk adalah Putri Tangguk. Alasannya, tokoh tersebut bersifat jahat. Ia membuang-buang padi. Padi harusnya untuk tambahan atau untuk bahan membuat nasi dan dimakan, bukan dibuang. Nah, berikutnya kita akan jawab di halaman 51. Ayo renungkan. Di sini ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. Dan karena di sini tidak memungkinkan untuk kita jawab karena ruang atau halaman yang tersedia sangat pendek dan tidak cukup jika ditulis di sini, maka di sini saya sudah menyediakan di halaman yang lain untuk kunci jawaban halaman 51. Baik, soal pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah belajar tentang keragaman karakteristik individu berdasarkan ciri fiksi dan tempo pada lagu.
Apa keragaman sifat yang ada dalam keluargamu? Keragaman sifat yang ada dalam keluargaku misalnya ada yang pemalas, suka menolong, rajin belajar, dan rajin ibadah. Berikutnya, apa manfaat keragaman sifat dalam keluargamu? Manfaat keragaman sifat dalam keluargaku diantaranya adalah dapat memahami sifat antar anggota keluarga yang memupuk rasa saling menghormati dan menghargai. Nah, di bawahnya itu ada kerjasama dengan orang tua. Kita jawab di halaman baru juga di sini. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mencatat syair lagu daerah yang dinyanyikan oleh orang tuamu. Sekarang mintalah kepada orang tuamu untuk mengajarimu menyanyikan lagu daerahmu. Oke, di sini merupakan cara-cara atau tips menyanyikan lagu daerah. Oke. Baik, itu saja untuk kunci jawaban pada pembelajaran 5 kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu nanti dapat menemukan jawaban-jawaban baru yang saya upload. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.